Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul atau kita semua bisa bertemu di majelis ini meskipun melalui media virtual ya, melalui media virtual atau melalui media online. Karena pada hari ini saya ada uzur, jadi pembelajaran kita ganti dengan pembelajaran online. Jadi di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran di materi usulul fiqh. Anak-anak sekalian, anak-anak di kelas 12E ya, 12E MAK. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang istihsan ya. Pembahasan kita tentang istihsan. Di pertemuan sebelumnya ya, dulu sebelum ujian kita sudah sampai pembahasan al-istihsan bid-darurah ya, al-istihsan bid-darurah, atau kita sudah sampai pembahasan jenis-jenis istihsan ya, jenis-jenis istihsan. Dan kalau tidak salah sudah sampai al-istihsan bil qiyasil khafi ya. Di istihsan itu ada banyak jenisnya. Meskipun secara umum ada dua jenis istihsan itu, yaitu al-istihsan al-qiyasi dan al-istihsan al-istitnai. Apa itu? Al-istihsan al-qiyasi itu al-istihsan yang menggunakan qiyas. Jadi memilih di antara dua qiyas. Yang satu qiyas khafi, yang satu qiyas jali. Tapi seorang mujtahid lebih memilih qiyas khafi, ya meskipun samar. Kenapa? Alasannya karena di situ ada dalil, ada maslahat yang lebih besar dengan memilih landasan qiyas khafi. Sementara istihsan al-istithnai itu artinya istihsan pengecualian. Jadi ada hukum yang sifatnya umum lalu dikecualikan dengan hukum yang sifatnya khusus. Nah, kalau itu ada di pembahasan sebelum al-istihsan bil qiyasil khafi ya. Mulai dari al-istihsan bil Quran, kemudian al-istihsan bis sunnah, lalu al-istihsan bil ijma, al-istihsan bil ada, sampai al-istihsan bil darurah. Jadi semua hukum-hukum yang terkait dengan istihsan atau dalil-dalil umum yang ada itu ditaksis. Ditaksis itu artinya dikhususkan dengan beberapa pengkhusus tadi, mulai dari Al-Quran, sunnah, ijma, adat, dan darurah. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman 53, bisa dibuka ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hujjatul istihsan, kehujjahan istihsan ya. Semuanya bisa dibuka halaman 53. Baik, saya akan share screen supaya lebih jelas ya. Jadi di halaman 53 di kitab ini dibahas hujjatul istihsan. Nah, bisa dilihat hujjatul istihsan, kehujjahan istihsan. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya istihsan ini adalah salah satu dalil yang mukhtalaf alaiha. Ya. Dalil yang mukhtalaf alaiha itu artinya dalil yang kehujjahannya diperselisihkan. Ada ulama yang menyetujui kehujjahan istihsan atau menjadikan istihsan sebagai dalil syar'i, namun ada juga ulama yang tidak setuju istihsan sebagai dalil syar'i. Nah, maka di poin yang tak ini ya, poin ketiga ini, di sini dibahas tentang hujjiyatul istihsan, kehujjahan istihsan.
Baik, kita bahas. Qala al-Hanafiyyatu wal Hanabilatu wal Malikiyatu al-istihsanu hujjatun syar'iyyatun. Sekali lagi. Qala al-Hanafiyyatu wal Hanabilatu wal Malikiyatu al-istihsanu hujjatun syar'iyyatun. Qala al-Hanafiyyah. Para ulama dari mazhab Hanafi, ya, al-Hanafiyah itu ulama mazhab Hanafi, wal Hanabilah, Hanabilah ini jamak dari Hambali, ya, jadi para ulama dari mazhab Hambali, wal Malikiyah dan para ulama dari mazhab Maliki. Al-istihsanu hujjatun syar'iyyatun. Istihsan itu hujjatun syar'iyyah, adalah hujjah syar'iyyah. Hujjah syar'iyyah di sini maksudnya adalah bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Jadi ketika kita akan atau ketika menemukan sebuah masalah, kemudian kita ingin mencari dalilnya, menurut jumhur, ya, ini mayoritas ulama Hanafi, Hambali dan Maliki, itu boleh menjadikan istihsan ini sebagai hujjah syar'iyyah atau sebagai dalil syar'i. Apa dalil dari para ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah syar'iyyah? Pertama, di sini mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya, ada dalil dari Al-Quran, kemudian ada dalil dari perkataan sahabat, dan yang ketiga adalah dalil dari fakta, ya, fakta atau dalil tentang landasan istihsan itu sendiri. Nah, nanti akan kita bahas, ya. Wastadallu bil adillatil atiyati. Mereka, ya, para ulama mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki itu berdalil dengan dalil-dalil berikut ini. Wahia, yaitu yang pertama dalil dari ayat Al-Qur'an, ya. Ini anak-anak bisa dicek di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah ketika Allah membicarakan tentang keringanan-keringanan dalam berpuasa, kemudian Allah membahas dalil ini, ya. Ya, Al-Baqarah ayat 185, ya. Ini potongan ayat. Jadi ayat yang dikutip ini adalah potongan dari surat Al-Baqarah 185. Wahya, yang pertama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan bikum terhadap kalian al-yusra. Ya, al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan atau tidak menghendaki kesulitan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Ayat yang berbicara tentang puasa dimulai dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, itu ayatnya. Jadi anak-anak, di sini, di ayat ini, Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka, ketika menemukan sebuah permasalahan, di mana pada permasalahan tersebut ada dua dalil. Yang satu mengandung kemudahan dan maslahat, ya, kalau milih dalil satunya, yang pertama. Tapi kalau milih dalil yang kedua itu maslahatnya lebih sedikit atau bahkan mengandung madarat, maka kita dianjurkan memilih masalah yang dalilnya banyak, lebih banyak maslahatnya. Jadi itu sisi pendalilan atau wajhu dilalahnya, ya. Jadi wajhu dilalahnya Allah itu menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Maka tentu saja kita boleh memilih. Kalau ada dua pilihan, yang satu mudah, yang satu susah, kita lebih memilih yang mudah. Nah, ini dalam kasus istihsan juga seperti itu, ya. Seperti contoh kemarin istihsan qiyasi itu, ya, ada orang mewakafkan tanahnya, dia mengikrarkan bahwa tanah yang diwakafkan itu, yang dia wakafkan adalah hasil pertanian. Nah, kemudian para ulama membahas bolehkah
memanfaatkan untuk manfaat yang lain, ya, selain dari hasil pertanian, maka di situ ada dua pilihan. Kalau dikiaskan dengan wakaf, kalau dikiaskan dengan jual beli, maka tidak boleh, karena jual beli itu ya yang boleh dimanfaatkan hanya barang yang dijual. Sebagaimana wakaf yang boleh dimanfaatkan itu hanya barang yang diwakafkan. Sedangkan kalau kita memilih dikiaskan dengan ijarah, ya akad ijarah, maka boleh, ya, karena ijarah itu bukan barangnya tapi memanfaatkan pemanfaatannya. Nah, itu kemudian para ulama yang menggunakan dalil istihsan lebih memilih dalil ijarah. Ya, jadi itu ya. Dalil yang pertama bahwa Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi seorang mujtahid tadi memilih yang hukumnya paling mudah atau maslahatnya paling banyak itu ya yang pertama, yaitu yang kedua ya, yaitu dikiaskan dengan ijarah. Baik, kemudian dalil yang kedua ini dari perkataan sahabat. Qaulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Nah, ini terpotong ya. Akan saya tampilkan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Fahuwa indallahi hasanun. Nah, ini potongan ayatnya ya, atau potongan qaul Ibnu Mas'ud tadi. Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam, oleh para Muslim sebagai sesuatu yang baik, ya, maro'ahu, apa yang dipandang atau apa yang dilihat sebagai orang-orang Islam atau apa yang dilihat oleh orang-orang Islam, hasanan, sebagai sebuah kebaikan, bahwa indallahi hasanun, maka itu merupakan kebaikan juga di sisi Allah. Nah, maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud ini, anak-anak sekalian, bukan berarti semua umat Islam yang dimaksud maro'ahul muslimun di sini, tapi yang dimaksud di sini adalah para ulama Islam, ya, para ulama Islam. Jadi yang dipandang sebagai sesuatu yang baik, maka itu merupakan sesuatu yang baik juga di sisi Allah. Nah, istihsan juga seperti itu. Para ulama memandang, yang memilih di antara dua dalil tadi, memilih salah satunya yang dipandang lebih kuat, meskipun kiasnya khafi misalnya, kalau contoh istihsan kiasi ya, atau kalau istihsan istisnai maslahatnya lebih besar, contoh istihsan bil adah, itu kan ijarah, ya, akad sewa menyewa itu kan harus jelas takarannya, tapi pada contoh kasus menyewa kamar mandi itu tidak ditentukan kadarnya. Nah, maka itu yang dipandang sebagai ulama Muslim sebagai sesuatu yang baik, itu juga merupakan sebuah kebaikan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh para ulama Islam, ya mungkin kalau kita tafsirkan seperti itu, hasanan sebagai sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasanun, maka itu juga merupakan kebaikan bagi Allah. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga ini atau alasan yang ketiga adalah alasan dari istihsan itu sendiri. Alasan apa? Penetapan istihsan itu sendiri. Dasar dari istihsan itu sendiri. Ya, kita baca. Wa inna subutahu fil waqi'i bil adillatil muttafaqi 'alaiha bil athari ka'adami fasadi saumin, ka'adami, sekali lagi, ka'adami fasadi saumi man akala nasiyan wa imma bil ijma'i
wa bidh-dharurati wal 'urfi wa ghairiha kama marra. Wa inna subutahu, sesungguhnya subutahu, penetapan istihsan ya, atau landasan dari istihsan ya, subutahu, penetapan dari istihsan ya, diartikan seperti itu saja. Fil waqi'i, pada kenyataannya. Bil adillatil muttafaqi 'alaiha, penetapannya itu dengan apa? Bil adillah, dengan dalil-dalil al muttafaqi 'alaiha, yang disepakati kehujjahannya, yang disepakati 'alaiha, atas dalil-dalil tersebut ya, hanya kembali ke adillah. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalil-dalil yang disepakati apanya? Kehujjahannya ya. Jadi landasan istihsan itu dengan dalil-dalil yang disepakati. Meskipun istihsan itu sendiri ada perbedaan pendapat, tapi pada prakteknya, contoh-contoh kasus masalah yang landasannya adalah istihsan itu berdasarkan dalil yang disepakati kehujjahannya. Dengan apa misalnya? Bil asar. Ya. Dengan asar. Asar ini istilah lain dari hadis ya, dengan sunnah. Istilah lain dengan sunnah. Contoh, ka'adami fasadi saumi man akala nasyan. Seperti ka'adami fasadi saumi. Adam, tidak rusaknya saumi, puasa, man akala nasyan, orang yang memakan atau makan nasian karena lupa. Jadi tidak rusaknya puasa orang yang makan karena lupa. Jadi orang yang makan karena lupa atau orang makan itu kan hukum aslinya membatalkan puasa ya, makan dan minum itu kan membatalkan puasa hukum aslinya. Tapi kalau makan dan minumnya karena lupa bagaimana? Ya, kalau secara zahir kita melihatnya orang yang makan dan minum secara lupa itu ya sama-sama makan. Tapi karena ada taksis di sini, ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang makan karena lupa, ya sebagaimana kita bahas kemarin, man akala au syariba nasiyan fala yuftir fa innama razaqahullah. Orang yang makan dan minum karena lupa itu fala yuftir, dia tidak terhitung sebagai orang yang batal puasanya karena pada waktu itu dia diberikan rezeki oleh Allah. Jadi ada landasannya itu dari sunnah ya, landasan istihsan itu dari sunnah. Wa imma bil ijma', ada juga landasannya dari ijma', seperti kemarin akad istisna ya, wa bil darurati, dan juga landasannya dari dalil darurat, wal urfi ya, dari darurat kemarin contohnya kasus sumur ya, sumur yang kecemplungan benda najis itu dalilnya adalah dalil darurat. Jadi tidak harus dikuras sumurnya tapi cukup ditambahkan air. Nah, itu dalil darurat. Wal urfi, dan urf, contoh kasus kamar mandi tadi ya, menyewa kamar mandi. Wa ghairiha kama marra, dan yang selainnya kama marra sebagaimana telah dijelaskan. Nah, jadi alasan yang ketiga mengenai kehujjahan istihsan ya adalah bahwa istihsan ini ditetapkan dengan dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya. Artinya contoh-contoh yang disampaikan kemarin itu tidak ada ulama yang menyelisih bahwa boleh menggunakan dalil tersebut ya, boleh kita menggunakan cara istihsan ini ya, caranya boleh digunakan. Nah, ini yang menjadi landasan dari tiga mazhab tadi, mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi, yang membolehkan penggunaan istihsan sebagai dalil syar'i. Nah, itu dari para ulama yang mendukung kehujjahan istihsan. Baik. Sudah jelas ya, anak-anak yang mendukung Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, sekarang siapa kelompok atau para ulama yang tidak mendukung kehujjahan istihsan? Disebutkan di sini. Wa qala asy-Syafi'i wadh-dhahiriyyah wal mu'tazilah wa ulama usyi'ah. Nah, ini beberapa ulama yang tidak menjadikan istihsan sebagai dalil. Wa qala asy-Syafi'i. Ya. Ini sebenarnya apa penjelasannya mungkin ya. Mungkin ini perlu diperinci ya. Wa qala asy-Syafi'i,
Dan berkata Imam Asy-Syafi'i wadh-dhahiriyah dan mazhab dhahiri, ya. Mazhab dhahiri. Ini salah satu mazhab yang kalau sekarang pengikutnya sudah tidak ada lagi, ya, mazhab dhahiri ini. Wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, wa ulama Syiah dan para ulama Syiah. Ini Mu'tazilah dan Syiah ini sebenarnya anak-anak sekalian kalau kita bicara dari sisi pembahasan ilmu tauhid atau ilmu akidah, ya ini kelompok yang memiliki penyimpangan di bidang akidah, ya. Nah, tapi di bidang usul fikih kaul mereka dimasukkan di sini. Tapi kita tidak mengambil dari sisi akidahnya. Kalau akidah nanti bisa dibahas di pelajaran tauhid, ya. Mu'tazilah dan Syiah adalah dua kelompok yang terdapat penyimpangan dari sisi akidah. Nah, tapi Syafi'i dan Dhahiri, ya ini masih kelompok keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, fi qaulihil masyhuri, pada perkataannya yang terkenal. Nah, jadi ini kelompok yang tidak setuju dengan istihsan. Imam Syafi'i fi qaulihil masyhur berkata dalam ucapan yang terkenal, man istahsana faqad syarra'a. Sekali lagi, man istahsana faqad syarra'a. Man istahsana, siapa yang melakukan istihsan, faqad syarra'a, maka dia telah membuat syariat baru. Wow, keras sekali, ya. Maksudnya ini lumayan keras penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan. Siapa yang melakukan istihsan, dia telah membuat syariat baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil itu seakan-akan dia membuat syariat sendiri yang menandingi syariat yang dibuat oleh Allah, syariat Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu maksud dari statement, maksud dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini. Wa fi qaulihil akhari, dan pada perkataan hinya kembali ke Asy-Syafi'i, ya, al-akhari yang lain, al-istihsanu taladzudun. Istihsan itu taladzudun. Taladzud itu artinya mengambil sesuatu yang enak-enak saja. Nah, itu istihsan. Maksudnya menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu. Nah, itu kurang lebih maknanya seperti itu, ya. Al-istihsanu taladzudun. Istihsan itu mengambil atau menghukumi sesuatu berdasarkan hawa nafsu, ya. Mungkin diterjemahkan secara bebas seperti itu, ya. Al-istihsanu taladzudun. Istihsan itu mengambil dalil, ya, berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kelompok kedua ini tidak setuju istihsan bisa dijadikan sebagai dalil. Apa landasan mereka? Apa landasan ketidaksetujuan mereka? Wastadallu bil adillatil atiyati. Mereka berdalil bil adillatil atiyati dengan dalil-dalil berikut ini. Ya, dengan dalil-dalil berikut ini. Sekali lagi, wastadallu bil adillatil atiyati. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut ini. Apa dalilnya? Yang pertama, wahiyya la yajuzul hukmu illa bin nassi au bima yuqasu alaihi. Wahiyya, dalil pertama, la yajuzu al hukmu illa bin nassi au bima yuqasu alaihi. Bahwasannya la yajuzu, tidak boleh, al hukmu, menghukumi sesuatu, illa, kecuali bin nassi, dengan nas atau dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, nas itu maksudnya seperti itu, ya. Ada juga ulama yang menambahkan ijma itu juga termasuk nas. Tidak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan nas atau Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Au bima yuqasu alaihi, atau dengan yuqasu alaihi, dengan ma di sini artinya dengan sesuatu yuqasu alaihi, yang dikiaskan kepadanya. Jadi ketika menghukumi sesuatu itu, ya, sumbernya Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan juga dengan kias, ya, mengkiaskan, menyamakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Qala Allahu jalla jalaluhu. Allah
Jalla Jalaluhu, ya, yang Maha Agung, yang Maha Tinggi berkata, wa anihkum bima, maaf, salah ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'il hawa. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Maaf, saya sekali lagi. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Arti dari ayat ini, wa anihkum bainahum, hendaklah mereka berhukum, ya, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini di surat Al-Maidah, ya. Di surat Al-Maidah ayat, ya, di surat Al-Maidah ayat ke-49, bisa dicek, ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Nah, bisa ditambahkan, ya, anak-anak. Ini ditulis ayatnya supaya jelas, di surat Al-Maidah ayat ke-49. Baik, coba dicek secara langsung ke mushaf. Ya, dicek secara langsung ke mushaf, ya. Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi'il hawa. Nah, di surat Al-Maidah ayat ke-49. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Nah, ini cara penulisannya sebenarnya juga harus perhatikan ahwa'ahumnya, ya. Bisa dicek di mushafnya langsung, ya. Bisa dikoreksi atau bisa ditulis seperti yang ada di mushaf, ya. Ahwa'ahum, kata ahwa'ahumnya. Wa anihkum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Ya, artinya dan hendaklah engkau memutuskan perkara bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Nah, ini adalah sebenarnya ayat ini diturunkan terkait dengan ahlul kitab, ya, ahlul kitab yang mereka ketika melakukan tahkim, ya, ingin dihukum atau ingin dihukumi oleh Rasulullah SAW, ingin menanyakan hukum suatu masalah kepada Rasulullah, mereka tidak mau dihukumi atau berhukum dengan hukum Taurat dan Injil, padahal itu kitab suci mereka, ya. Ya, kemudian mereka ingin berhukum dengan hawa nafsu mereka sendiri, ya. Jadi ini adalah perintah Allah. Nah, dari ayat ini itu secara khusus kan berkaitan dengan ahli kitab, tapi secara umum ayat ini berbicara bahwa landasan hukum itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, ya. Rasulullah sebagai utusan Allah, Al-Qur'an, sunnah, kemudian kesepakatan seluruh ulama, itu ijma namanya, dan kalau tidak disebutkan secara tekstual, maka dilakukan qiyas, dan tidak ada landasan yang lain, ya, atau tidak boleh melandaskan hanya berdasarkan keinginan atau hawa nafsu saja. Kemudian wa qauluhum, ini perkataan mereka, ya. Ini dalil yang pertama dari ayat Al-Qur'an tadi, dicatat ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-49. Wa qauluhum innar rasul. Ya, sebentar. Iku
Baik, jadi dalil yang pertama surat Al-Maidah ayat 49 ya. Dalil yang kedua praktek yang dilakukan Rasulullah. Innar rasula makana yufti bil istihsani wa innama kana yantadhiru al wahya. Innar rasula, sekali lagi, innar rasula makana yufti bil istihsani wa innama kana yantadhiru al wahya. Sungguhnya Rasul, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka na yufti bil istihsani, mereka tidak berfatwa, beliau ya, maka na yufti tidak berfatwa bil istihsani, dengan menggunakan istihsan. Jadi Rasulullah tidak pernah berfatwa menggunakan istihsan. Wa inna makana yantadhirul wahya, ya sesungguhnya beliau itu yantadhirul wahya, ya innama ini kalau dalam ilmu nahwu yufidul hasr ya, hanya, beliau hanya, ya wa innama, sesungguhnya beliau hanya yantadhirul wahya, yantadhirul wahya, menunggu wahyu, ya menunggu wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berfatwa dengan pendapat pribadi beliau, itu menurut mazhab Syafi'i atau dan orang-orang yang menolak kehujahan istihsan ya. Di beliau ketika menghadapi masalah beliau menunggu wahyu. Lalu yang ketiga, wa innal istihsana asasuhul aqlu. Ya. Nah, ini yang dalil yang terakhir, wa innal istihsan, ini menolak atau kehujahan istihsan itu dengan melihat landasan dari istihsan itu sendiri ya. Wa innal istihsana asasuhul aqlu. Sesungguhnya istihsan asasuhul aqlu, itu asasnya atau landasannya adalah dalil akal. Wa innal istihsana, sesungguhnya istihsan asasuhu al aqlu. Asas landasannya adalah al aqlu, akal. Wa fihi yastawil alimu wal jahilu. Maka pada istihsan tersebut yastawil alimu wal jahilu. Yastawi itu artinya sama antara al-alim, orang yang alim, wal jahilu, dan orang yang bodoh ya. Wa fihi, maka karena landasannya akal, wa fihi, dalam istihsan itu yastawi, sama hukumnya, al-alimu, atau sama kedudukannya, al-alimu, antara orang yang alim, wal jahilu, dengan orang yang jahil, antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Falau jaza li ahadin al istihsana la jaza li kulli insanin an yusyarri'a li nafsihi syar'an jadidan. Falau jaza, seandainya dibolehkan, li ahadin, bagi setiap orang, al-istihsana, melakukan istihsan, la jaza, maka akan dibolehkan, likulli insanin, bagi setiap manusia, an yusyarri'a li nafsihi syar'an jadidan, untuk yusyarri'a, membuat syariat, li nafsihi, untuk dirinya, syar'an jadidan, syariat yang baru. Sekali lagi, falau jaza li ahadin, seandainya boleh untuk setiap orang, al-istihsan, melakukan istihsan, la jaza li kulli insanin, maka akan boleh bagi setiap manusia, an yusyarri'a li nafsihi, untuk membuat syariat bagi dirinya, syar'an jadidan, syariat yang baru. Nah, itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang menolak kehujahan istihsan. Ya, sekali lagi yang pertama dari ayat Al-Qur'an, sama dengan ulama yang mendukung kehujahan istihsan. Ya, dalilnya dari ayat Al-Qur'an, wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Nah, itu dalil yang pertama, larangan mengikuti hawa nafsu. Lalu kedua, Rasulullah juga tidak pernah melakukan istihsan. Kemudian yang ketiga, istihsan itu asasnya akal. Maksudnya begini anak-anak. Jadi kalau landasannya akal, itu setiap orang ya itu kan punya pemikiran sendiri-sendiri ya. Kalau hanya akal saja yang
menjadi landasan dari istihsan, maka setiap orang akan boleh mengambil pendapat berdasarkan akal, ya. Nah, akalnya orang itu beda-beda. Si A mungkin beda pendapat pribadinya dengan si B berbeda dengan si C. Nah, maka tidak ada batasan yang jelas. Sehingga ini membuka peluang semua orang bisa berfatwa, bisa membuat hukum sendiri-sendiri berdasarkan hawa nafsunya. Nah, itu dalil dari kelompok yang menolak kehujjahan istihsan. Baik, kita langsung lanjutkan ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita timbang, kita lihat berdasarkan dalil-dalil dari masing-masing kelompok. Ini sepertinya ada ketidaksepakatan, ya. Ketidaksepakatan tentang apa? Bukan ketidaksepakatan tentang kehujjahan istihsan, ada ketidaksepakatan tentang definisi dari istihsan itu apa, ya. Kalau kita lihat dalil-dalil dari masing-masing kelompok, ya, kita melihat para ulama yang menjadikan istihsan sebagai dalil itu mereka mendefinisikan bahwa istihsan itu proses ijtihad, ya. Jadi seorang mujtahid melihat ada dua dalil, ya. Yang satu rojih menurut dia, yang satu marjuh, yang satu kuat, yang satu menurut dia lemah. Dia memilih dalil yang kuat ini. Ya, meskipun landasannya adalah kias yang khafi, ya, kalau dalil istihsan kiasi. Dia memilih dalil yang kuat ini berdasarkan maslahat. Nah, itu istihsan menurut ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah. Dan contoh-contoh yang disampaikan kemarin, istihsan-istihsan yang ada, yang dipraktekkan itu ya ada landasannya semua, ya, baik landasan kias atau landasan dalil yang lain. Sementara kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i dan para ulama lain yang menolak kehujjahan istihsan, mereka memandang bahwa istihsan itu adalah mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini seakan-akan ada perbedaan definisi gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan perbedaan hasil. Ulama yang mendefinisikan istihsan dengan yang pertama tadi akhirnya mereka membolehkan penggunaan istihsan, sementara ulama yang mendefinisikan istihsan dengan mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hawa nafsu, mereka menolak kehujjahan istihsan. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya hakikat dari khilaf ini. Natijah, hasil ya, natijah di halaman berikutnya, halaman 55. Bil muqaranati baina adillatil munkirina wal musbitina lahu yatabayyanu annahu laisa hunaka multaqa, laisa hunaka multaqiyun muwahidun fi ta'sisil khilafi. Bil muqaranah baina adillatil munkirina wal musbitina lahu. Bil muqaranah, dengan membandingkan baina adillatil munkirin, antara dalil al-munkirin, orang-orang yang menolak istihsan, wal musbitin, dan orang-orang yang menetapkan lahu, ya, istihsan, yatabayyanu, menjadi jelas, annahu laisa hunaka multaqiyun muwahidun, bahwasannya tidak ada, ya, laisa hunaka itu tidak ada, multaqiyun muwahidun, titik temu, ya, ini titik temu maksudnya, fi ta'sisil khilafi, pada landasan khilaf, pada landasan khilaf, ya, pada landasan khilaf, fi ta'sisil khilaf, pada landasan khilaf, tidak ada titik temu, ya, tidak ada titik temu. Maksudnya tidak ada titik temu itu bagaimana? Ya, berbeda sudut pandangnya tentang istihsan itu sudah berbeda. Para ulama yang mendukung berpendapat istihsan itu seperti ini, yang menolak istihsan seperti ini.
Ya, berarti tidak ada titik temu ya antara ulama yang menolak dengan mendukung kehujahan istihsan. Wa ammal Imam Syafi'i angkarol istihsana al-mabniya ala mahdil aqli lam yakul bihi al-hanafiyatu wa ashabuhu. Sekali lagi. Wa ammal Imam Syafi'i angkara al-istihsana al-mabniya ala mahdil aqli lam yakul bihi al-hanafiyatu wa ashabuhu. Adapun al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i angkara al-istihsana, mengingkari istihsan. Al-mabniya, yang didasarkan ala mahdil aqli, pada mahdi itu murni, al-aql itu akal, pada akal murni. Maksudnya akal murni itu berarti hanya berdasarkan logika atau asumsi. Asumsi itu apa ya? Pendapat, kemauan pribadi saja, tanpa ada landasan dalil syar'i. Jadi ini istihsan yang diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i. Ammal Imam Syafi'i angkarol istihsana al-mabniya ala mahdil aqli. Imam Syafi'i itu mengingkari istihsan yang dilandaskan pada mahdil aqli, akal murni. Tidak ada landasan dalil syar'i yang lain. Itu yang diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i. Lam yakul bihi, dan ini ya lam yakul bihi, pendapat atau tidak dikatakan bihi. Bihi itu maksudnya kembali ke istihsan ini ya, istihsan yang dilandaskan pada akal murni. Jadi ini tidak dijadikan sebagai hujjah. Nah, lam yakul bihi ini tidak dikatakan, maksudnya membolehkan istihsan dengan hanya akal saja, al-hanafiyatu wa ashabuhu, oleh para ulama dari mazhab Hanafi, wa ashabuhu, dan para ulama-ulama yang lain ya, wa ashabuhu, dan para ulama-ulama yang lain. Sekali lagi, wa ammal Imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i angkarol istihsana, mengingkari istihsan al-mabniya ala mahdil aqli, yang didasarkan pada mahdil aqli, akal murni. Lam yakul bihi al-hanafiyatu wa ashabuhu, yang pendapat ini ya, pendapat yang melandaskan istihsan pada akal murni itu lam yakul bihi, tidak dikatakan atau tidak didukung oleh al-hanafiyatu wa ashabu, Hanafiyah dan para ulama-ulama yang lain. Baik, jadi anak-anak di sini saya rasa jelas ya perbedaan atau sumber perbedaan pendapat ini, karena memang perbedaan dalam mendefinisikan istihsan. Kalau dari kelompok yang menolak itu mendefinisikan istihsan itu ya hanya berhukum dengan hawa nafsu. Nah, kalau definisi istihsan seperti itu, maka kelompok yang mendukung kehujahan istihsan pun tidak setuju dengan orang yang melandaskan hukum hanya hawa nafsu semata. Ya, jadi tidak setuju dengan orang yang melandaskan hukum hanya dengan hawa nafsu semata. Sementara istihsan menurut kelompok yang mendukung itu istihsan yang berdasarkan dalil syar'i, yang itu pun didukung oleh kelompok yang menolak kehujahan istihsan. Jadi perbedaan pendapatnya di sini karena perbedaan definisi dari istihsan. Baik, anak-anak sekalian, cukup sekian ya pembahasan kita di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan meskipun saya menyampaikannya lewat online ya, pertama mohon maaf karena memang saya ada kendala hari ini jadi tidak bisa masuk. Mudah-mudahan video ini bisa disimak, lalu bisa sambil membaca atau membuka kitabnya ya. Lalu kalau tidak tahu artinya diartikan, kalau tidak tahu harokatnya diharokati. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan minta beberapa orang nanti untuk membaca dan mengartikan
pembahasan kita ya, atau menjelaskan sedikit tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Demikian pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, aktivitas kegiatan belajar mengajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.